Lampung adat budaya Lampung pakai PL sengirai. Lampung pakai PL sengirai. Unyan gam di Lampung, di Lampung narkoba tolong hindari. Di Lampung narkoba tolong hindari. Kirei di onyan kanan kirei mete dang coba-coba. Kanan kirei mete dang coba-coba. Lamun kaku buai buai undo badan gam sarong. Kugo buai nundo badan gam sarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast GAM. Gimana nih kabar teman-teman semua yang sedang menonton video ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mailani. Saya selaku host dalam podcast kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas podcast mengenai bahasa Lampung yang diambang kepunahan. Tentunya kita sudah sering mendengar nih tentang bahasa Lampung yang sudah jarang digunakan, terutama bagi anak-anak muda dan para generasi muda. Lalu, apakah hal itu benar terjadi dan apa penyebab dari bahasa Lampung yang diambang kepunahan ini? Lalu, bagaimanakah solusi atau caranya agar bahasa Lampung ini tetap bisa dilestarikan? Oke, untuk membahas semua pertanyaan-pertanyaan itu, kita telah kedatangan dua narasumber kita nih. Yang pertama ada Kak Andin. Halo Kak Andin, dan gimana kabarnya nih? Halo semua, kabar saya baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya ke dalam podcast kali ini. Saya sangat senang hadir di dalam podcast ini karena menurut saya pembahasannya cukup baik, apalagi untuk generasi muda zaman sekarang. Iya, benar banget tuh. Nah, lalu narasumber kedua kita juga ada Kak Gema nih. Gimana nih kabarnya Kak Gema? Halo Kak Mei dan halo semuanya. Bagi semua yang mendengarkan podcast ini, di sini kita akan sama-sama belajar dan mari kita melestarikan budaya dan bahasa Lampung. Benar banget. Oke, Kak Andin dan Kak Gema. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita akan membahas dulu bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi bahasa merupakan identitas dari sebuah budaya. Kalau bahasanya hilang, bukan kata-katanya yang hilang, tapi identitas dari budayanya lah yang hilang. Nah, langsung aja kita bahas untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah benar bahasa Lampung ini mengalami penurunan penggunaannya? Nah, untuk pertanyaan pertama ini kita langsung tanyakan dulu kepada Kak Andi nih. Gimana menurut Kak Andi? Terima kasih Kak Meme atas pertanyaannya. Baik, kalau menurut pendapat saya pribadi sih iya ya. Mungkin kita bisa lihat dari sekarang ini banyak orang lebih menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah. Seperti di wilayah perkotaan, anak-anak ya tentunya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa daerahnya. Walaupun memang bahasa Indonesia itu merupakan bahasa wajib kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi jangan sampai kita tuh kehilangan eksistensinya terhadap bahasa daerah. Oke. Jadi perubahan ini dapat kita lihat secara langsung gitu ya? Iya, benar sekali, bisa kita lihat secara langsung. Karena kan dulu saya bila pergi ke pasar tradisional, pedagang dan penjual tuh masih sering menggunakan bahasa Lampung. Saya masih sering mendengar, tapi sekarang kondisi mulai berubah. Banyak orang menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah.
melihat perubahan penurunan penggunaan bahasa Lampung itu sendiri. Gimana nih menurut Kak Gema? Nah, saya di sini juga sangat merasakan hal yang sama tentang penurunan penggunaan bahasa Lampung di kalangan generasi muda dan anak-anak muda. Karena masih banyak generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, bukan lebih sering, lebih dominan. Setiap harinya lebih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Lampung. Apalagi di kalangan keluarga. Nah, di kalangan keluarga pun kadang orang tuanya itu lebih sering menggunakan atau berkomunikasi kepada mereka itu menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Lampung. Bahkan ketika kita sama-sama bertemu dengan orang Lampung, teman-teman orang Lampung, termasuk saya sendiri, masih lebih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Lampung itu tersendiri. Nah, sebenarnya nih, menurut kakak berdua, apakah bahasa Lampung itu sudah berada di ambang kepunahan? Menurut kakak gimana nih? Kalau saya melihatnya seperti ini, bahasa daerah itu bisa dikatakan terancam apabila penuturnya semakin sedikit dan tidak ada lagi yang menguasai kepada generasi berikutnya. Jadi terancam itu bukan persoalan bahasanya tiba-tiba hilang, tapi karena penuturnya semakin sedikit. Kemudian juga ketika anak-anak tidak diajarkan oleh orang tuanya bahasa daerah, maka ketika dewasa mereka tidak akan mengajarkan kepada anak-anaknya. Itulah yang membuat penuturnya semakin sedikit. Dan para ahli juga berpesan untuk mengingatkan kita untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, saya setuju karena kita sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan bahasa Lampung. Karena di beberapa daerah di Lampung ini masih banyak sekali sebenarnya masyarakat yang menggunakan bahasa Lampung. Seperti di daerah-daerah pedesaan, kabupaten, itu masyarakatnya masih banyak menggunakan bahasa Lampung. Yang harus kita lakukan sebenarnya adalah untuk memastikan apakah bahasa Lampung itu tetap diteruskan kepada generasi muda, seperti itu. Oke, kalau begitu harapan untuk bahasa Lampung ini tetap lestari itu masih ada ya Kak Gema? Saya rasa masih ada, karena selagi kita masih ingin melanjutkan atau melestarikan bahasa Lampung itu, kita masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan bahasa Lampung itu tersendiri. Nah, itu menarik sekali karena banyak anak muda di zaman sekarang ini mereka malah lebih tertarik menggunakan bahasa asing dan juga bahasa gaul ketimbang mereka menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Nah, kalau menurut Kak Andi nih, apakah itu menjadi salah satu tantangannya di zaman sekarang ini? Tidak menjadi tantangan karena penting juga ya bagi kita untuk mempelajari bahasa asing, terutama zaman sekarang kan semakin canggih, semakin modern, jadi lebih banyak juga menggunakan bahasa asing. Tetapi jangan sampai bahasa daerah kehilangan eksistensinya. Kedua itu bisa berjalan berdampingan untuk menambah kita lebih berwawasan lagi. Nah, saya setuju banget nih sama pendapat kakak-kakak kita ini karena bahasa daerah itu merupakan kekayaan dari budaya Indonesia. Kalau bukan masyarakat kampung itu sendiri, siapa lagi yang akan menjaganya? Nah, teman-teman, pada segmen berikutnya kita akan membahas lagi lebih mendalam terkait apa saja faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi penurunan penggunaan bahasa Lampung ini. Dan yang sering kita dengar yaitu salah satu faktornya adalah adanya transmigrasi dan juga imigrasi. Baik, untuk itu jangan kemana-mana, nantikan segmen kita yang berikutnya. Rajo Mangkuwobai pun di mana ada coba. Rajo Cahaya Agung pun di mana ada coba. Rajo Mangkuwobai pun di mana ada coba.
selamat datang kembali di podcast GAM. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas bahwa bahasa Lampung ini memang mengalami penurunan mutunya. Nah, tentunya faktor ini tidak disebabkan oleh satu hal saja ya, namun ada beberapa faktor lainnya. Untuk itu langsung aja nih kita tanya sama Kak Gema terlebih dahulu, apa sih menurut Kak Gema penyebab utamanya penurunan penggunaan bahasa Lampung ini? Jadi sebenarnya pengaruh penggunaan bahasa Lampung ini bukan dari satu faktor saja, tapi dari beberapa faktor lainnya. Yang pertama mungkin pengaruh penggunaan media sosial bagi anak-anak yang biasanya dikonsumsi itu secara mentah-mentah dengan bahasa Indonesia, yang sehingga saat mereka melihat konten-konten yang ada di Instagram, TikTok, dan YouTube itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing. Nah, itulah akibatnya mereka ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau mendengar penggunaan bahasa Lampung seperti itu. Ya, jadi mereka itu seperti terbawa gitu ya. Iya. Nah, jadi faktor lingkungan digital ini benar berpengaruh ya untuk itu. Untuk sekarang ini pasti sangat-sangat berpengaruh karena kebiasaan yang kita lakukan itulah yang biasa kita lakukan. Pengaruh penggunaan apa yang kita biasa dengar itu yang akan kita terbawa dipakai oleh anak-anak muda sekarang. Nah, kalau menurut Kak Andin sendiri nih, selain dari faktor teknologi, gimana sih dari lingkungan keluarganya? Justru dari keluarga itu adalah yang paling penting ya, karena anak belajar bahasa pertama kali dari keluarga, terutama dari seorang ibu. Jika dari kecil saja orang tua tidak mengajarkan bahasa daerah kepada anak, lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia, jadi anak tuh lebih sering mendengarkan serta mengucapkan bahasa Indonesia yang membuat anak itu jadi terbiasa ya dibanding menggunakan bahasa daerah. Selain itu sebenarnya orang tua memilih memakai bahasa Indonesia ada beberapa faktor juga ya, seperti supaya anak itu lebih bisa berkomunikasi dengan teman sebaya, kemudian lebih mudah mengikuti pelajaran di sekolah. Ya, tetapi kembali lagi ya bahwa bahasa daerah juga perlu dipahami oleh anak-anak di zaman sekarang. Oke, jadi sebenarnya pelestarian ini nih dimulai dari rumah dulu ya? Iya, betul sekali. Karena di sekolah itu kita kan hanya beberapa jam, sedangkan di rumah kita hampir 24 jam, jadi lebih sering berinteraksi dengan keluarga. Oke, jadi tadi Kak Adin sudah menyinggung tentang belajar bahasa Lampung di sekolah. Nah, kalau menurut pendapat Kak Gema sendiri nih, apakah belajar bahasa Lampung di sekolah saja itu sudah cukup? Menurut saya pembelajaran bahasa Lampung itu sebenarnya sangat penting, namun ada tantangannya. Tantangannya itu pembelajaran bahasa Lampung dan penggunaan bahasa Lampungnya itu hanya terbatas di ruang kelas. Nah, setelah pembelajaran selesai biasanya siswa kembali lagi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itulah akibatnya penggunaan bahasa Lampung dan pembelajaran bahasa Lampung itu tidak menjadi kebiasaan siswa-siswa. Mungkin kedepannya bisa dibuat menjadi lebih menarik, seperti membuat pidato atau podcast menggunakan bahasa Lampung. Iya, dengan begitu anak-anak bisa membuat hafalan Ya, menjadi terbiasa menggunakan bahasa Lampung. Jadi belajar bahasa Lampung itu bukan hanya belajar tata bahasanya saja, tetapi juga kita harus membiasakan untuk melakukannya gitu kan. Apa yang didapat kita mempraktikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sering diperbincangkan oleh masyarakat. Lampung ini dikenal dengan berbagai macam budaya-budayanya. Nah, sejak adanya program transmigrasi di puluhan tahun lalu, membuat Lampung ini dipenuhi oleh berbagai budaya-budaya atau suku-suku dari luar gitu. Menurut Kak Andin sendiri nih, apakah itu menjadi salah satu faktornya ke atas kepunahan bahasa Lampung ini? Menjadi pengaruh, tapi tidak dari bagian negatif ya, karena keberagaman suku juga termasuk hal yang patut disyukuri. Karena Lampung juga merupakan kota yang terbuka atas hadirnya berbagai macam suku yang ada di dunia, seperti ada Batak, Jawa, Sunda, Makassar, dan lain sebagainya. Tetapi karena banyaknya hadir suku-suku lain yang masuk ke Lampung, jadi penggunaan bahasa Lampung ini semakin menurun ya, karena
ya mereka belum tentu mengerti bahasa Lampung. Jadinya mereka memilih satu bahasa atau menyepakati satu bahasa yang lebih memudahkan mereka untuk berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Jadi perubahan ini adalah kebiasaan gitu ya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini. Iya, benar sekali. Oke, jadi kalau begitu yang berubah itu juga dari faktor kebiasaan berbahasanya ya. Iya, betul. Misalnya di perumahan ya, suatu perumahan, pastikan di dalam perumahan itu tidak hanya orang Lampung, tapi banyak berbagai suku ya. Nah, ketika mereka berkumpul, mereka pasti bakal menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah. Nah, itu yang membuat mereka juga lebih ingin menggunakan bahasa Lampung terutama ya. Makanya mengalami penurunan. Terkait dengan transmigrasi ini, menurut Kak Gula sendiri nih gimana pendapatnya? Saya setuju dengan pendapat Kak Andin tadi, karena kita tidak bisa menyalahkan pendatang ataupun program dari transmigrasi, karena mereka itu sudah menjadi bagian dari masyarakat Lampung. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana masyarakat asli Lampung, pemerintah dan tokoh-tokoh adat itu memperkenalkan budaya Lampung kepada luar, sehingga yang membuat kita keberagaman itu tidak menjadi ancaman tetapi menjadi peluang untuk kita memperkenalkan budaya kita terhadap orang lain atau budaya-budaya lain. Jadi artinya siapapun yang tinggal di Lampung ini harusnya ikut untuk melestarikan budaya Lampung begitu. Ya, betul sekali. Karena siapapun yang berada di Lampung ini harus ikut melestarikan budaya Lampung atau bahasa Lampung supaya tidak ada penurunan bahasa Lampung lagi. Kalau gitu. Nah, saya jadi teringat nih dengan satu pepatah, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka dimanapun tempat kita berada, kita harus ikut melestarikan budaya-budaya yang ada di dalamnya. Menarik sekali nih ya pembahasannya. Dapat disimpulkan bahwa penurunan penggunaan bahasa Lampung ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi juga ada beberapa faktor lainnya seperti dari teknologi, lalu media sosial, lingkungan keluarga, dan juga bahkan dari faktor pendidikannya. Namun faktor-faktor tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang kita untuk terus melestarikan bahasa Lampung itu sendiri. Nah, pada segmen berikutnya kita akan membahas hal yang gak kalah penting nih, yaitu gimana kalau bahasa Lampung ini memang benar-benar punah ke depannya. Lalu apakah yang hilang hanya bahasanya saja, atau malah budaya-budaya dari Lampung itu sendiri juga akan ikut hilang? Oke, jangan kemana-mana, saksikan ke segmen berikutnya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast GAP. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai faktor apa saja penyebab bahasa Lampung ini mulai jarang digunakan. Ada beberapanya di antara lain, yaitu pengaruh teknologi, terus pendidikan, lingkungan, dan juga adanya keberagaman dari bahasa Lampung ini ya. Karena diakibatkan dari transmigrasi yang membuat bahasa Indonesia lebih sering digunakan sebagai bahasa penghubung. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas hal yang gak kalah penting nih, yaitu bagaimana kalau bahasa Lampung ini sudah benar-benar tidak digunakan lagi gitu ya. Kita tanya dulu nih sama Kak Andin, gimana pendapatnya? Kalau soal tidak digunakan kan terhubung oleh penurunan ya. Kalau bicara soal penurunan mungkin bukan dari sekedar bahasa, cara berbicara ataupun yang lain-lain, tetapi bisa jadi dari karena kan budaya Lampung ini di dalam bahasanya memiliki ungkapan-ungkapan tersirat seperti sentralisan, kemudian filsafat, ungkapan tata krama, cerita rakyat, dan banyak yang lainnya. Itu merupakan tujuan jantungnya bahasa Lampung atau suku Lampung. Nah, jika itu saja tidak bisa dilestarikan, mungkin yang bukan hilangnya bahasanya, tetapi juga sukunya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa bahasa ini merupakan pintu ya untuk kita mengenal budaya-budaya daerah. Betul sekali, karena kan di dalam bahasa Lampung ini kan ada banyak ungkapan ya seperti tata krama. Nah, itu merupakan suatu kelebihan dari bahasa Lampung tersebut, dan itu harus dilestarikan. Menurut saya juga bahasa itu kan bukan hanya alat komunikasi saja, tetapi juga identitas suatu negara. Di Indonesia ini banyak sekali bahasa-bahasa dari berbagai macam suku, daerah, dan bangsa. Nah, jika Indonesia kehilangan satu saja bahasa daerahnya, maka Indonesia juga kehilangan salah satu keberagaman budayanya. Oke, nah
berpendapat sedemikian karena tidak ada salahnya jika seseorang itu mempelajari bahasa asing. Di Indonesia ini banyak sekali anak muda yang belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin. Nah, itu sebenarnya tidak salah, tapi alangkah baiknya jika anak muda ini lebih mengenal dulu bahasa daerahnya sendiri, baru kita bisa memulai bahasa asing lain. Benar banget tuh. Jadi ini bisa menjadi refleksi ya untuk diri kita semua, karena untuk kita melestarikan bahasa daerah kita itu tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Bisa kita mulai dari hal-hal kecil, contohnya kita untuk melestarikan bahasa daerah, kita memulai berbincang dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing dengan keluarga dulu, terus teman-teman dekatnya, dan orang-orang di sekitarnya. Nah, kali ini saya mau nanya nih sama kakak-kakak sekalian. Pertama kita tanya sama Kak Andin dulu nih, gimana pengalamannya terhadap bahasa Lampung yang kita tahu Kak Andin ini merupakan bukan asli orang Lampung ya, tetapi dia tinggal dan besar di daerah Lampung gitu. Gimana nih kakak Andin? Kalau dari saya sendiri, saya masih banyak belajar ya. Ada beberapa bahasa daerah, terutama bahasa Lampung yang belum saya ketahui, tetapi ada beberapa yang sudah saya pelajari. Nah, mungkin kedepannya untuk generasi muda bisa lebih mempelajari bahasa Lampung agar bisa lebih memahami lebih dalam lagi bahasa Lampung. Oke, terima kasih Kak Andin atas kejujurannya. Sekarang kita mau tanya sama Kak Gema nih, yang dimana Kak Gema ini merupakan orang asli Lampung yang lahir dan dibesarkan di Lampung dengan kedua orang tuanya juga asli Lampung ya Kak Gema. Gimana nih tanggapannya? Menurut pengalaman saya yang lahirnya di Lampung dan dilahirkan oleh orang tua Lampung dan hidup juga di lingkungan Lampung, menurut saya untuk kita berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung itu sebenarnya terbatas di lingkungan keluarga ataupun tetangga saja, karena saat anak-anak muda seperti saya sendiri, sepengalaman saya dan kakak-kakak saya, teman-teman saya itu berkomunikasi di luar rumah ataupun di luar lingkungan keluarga itu menggunakan bahasa Indonesia, karena mungkin anak-anak muda di kampung saya itu malu menggunakan bahasa Lampung. Mereka malu menggunakan bahasa Lampung, jadi akhirnya menggunakan bahasa Lampung dan berkomunikasi dengan bahasa Lampung itu hanya di sekitar lingkungan keluarga saja, di lingkungan rumah seperti itu. Kali ini saya mau tanya nih terkait dengan kita anak-anak muda nih. Kalau menurut kakak-kakak sekalian, apakah anak muda sekarang ini sudah cukup peduli terhadap bahasa daerahnya? Terlihat sudah cukup peduli ya, apalagi sekarang banyak komunitas budaya di Lampung seperti DKLU dan sebagainya. Tetapi mungkin jumlah anggotanya harus diperbanyak supaya lebih banyak anak muda zaman sekarang yang lebih tertarik, serta kegiatannya lebih dibuat jadi menarik. Nah, apalagi sekarang media sosial ini menjadi pengaruh besar anak-anak muda. Jika konten-konten bahasa Lampung itu digunakan semenarik mungkin, contohnya seperti mungkin membuat video humor, kuis, atau cara penggunaan kosakata bahasa Lampung yang dibuat semenarik mungkin, itu mungkin bisa menarik minat anak-anak generasi muda sekarang ini untuk bisa mengenal bahasa Lampung, bahasa daerah Lampung. Kalau begitu artinya media sosial ini bukan hanya menjadi penghambat untuk melestarikan budaya Lampung ya, tetapi juga itu bisa menjadi solusi. Betul, semuanya itu tergantung kita ingin memanfaatkannya seperti apa. Jika suatu manfaat itu dilakukan secara baik, itu sangat bermanfaat bagi kita sendiri. Hasilnya juga bakal baik. Wah, menarik sekali nih ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepunahan bahasa Lampung ini yang hilang bukan hanya bahasanya saja, tetapi juga identitasnya, ciri-ciri khas budayanya, dan juga nilai-nilai leluhur yang telah dijaga bertahun-tahun gitu. Nah, untuk segmen berikutnya kita akan membahas mengenai solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tokoh-tokoh adat, lalu mahasiswa, pelajar, dan yang lainnya. Bagaimana nih agar bahasa Lampung ini tetap dapat dilestarikan? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast GAM. Selamat datang kembali di segmen terakhir podcast GAM. Nah, pada segmen sebelumnya nih kita telah membahas apa saja faktor yang penyebab terjadinya bahasa Lampung ini dianggap kepunahan, lalu dampak yang terjadi jika bahasa Lampung ini sudah benar-benar tidak digunakan lagi. Nah, pada segmen kali
akan membahas tentunya bukan hanya masalahnya saja yang kita bahas di awal tadi, tapi juga kita akan mencari solusi nih yang tepat ya agar bahasa Lampung ini tetap bisa dilestarikan. Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya sama Kak Andin. Menurut Kak Andin siapa nih yang paling memiliki peran penting untuk melestarikan bahasa Lampung ini? Tentu saja yang memiliki peran penting untuk melestarikan suku atau bahasa daerah itu tidak hanya dari satu pihak, tetapi seluruh masyarakat yang ada di kota tersebut atau di daerah tersebut. Kalau pemerintah bisa membuat kebijakan atau program lainnya yang bisa direalisasikan oleh masyarakat setempat. Nah, itu kan nanti bisa berdampak besar ya bagi perkembangan budaya yang ada di Lampung. Ya, jadi pelestarian ini bisa dimulai dari lingkungan kita terkecil dulu gitu ya. Ya, lingkungan terkecil itu bisa dimulai dari keluarga juga ya. Bisa mulai menggunakan bahasa daerah di dalam rumah, tidak harus kosakata atau kalimat panjang, tapi bisa berupa dari sapaan kecil dulu yang nantinya bakal bisa berdampak lebih besar lagi. Setuju itu. Nah, kalau dari Kak Gema ini, gimana pendapatnya dari lingkungan sekolah? Menurut saya sekolah itu memiliki peran yang sangat penting untuk mengenalkan bahasa Lampung kepada siswanya. Tapi pembelajarannya itu harus dibuat semenarik mungkin, jangan hanya sebatas teorinya saja tapi tidak dipraktikkan. Contohnya itu guru bisa mengajak siswa untuk membuat video kuis atau membuat podcast, drama menggunakan bahasa Lampung. Jadi pembelajarannya itu dibuat semenarik mungkin, jangan hanya sebatas teori saja, sehingga siswa itu bisa semangat untuk mengenal bahasa Lampung dan berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung. Oke, saya setuju banget nih pendapatnya, karena yang membuat pembelajaran ini kurang menarik bukan karena siswanya tidak tertarik gitu ya, tapi karena metode pembelajarannya ini yang harus lebih dikembangkan gitu ya. Ya betul. Kadang yang membuat kita itu atau membuat siswa itu bosan itu terhadap metode pembelajaran yang dipraktikkan oleh gurunya. Jadi kita harus gurunya itu bisa mengajak menggunakan metode yang lebih menarik. Saya setuju nih, karena yang membuat anak-anak kurang tertarik dengan bahasa daerah itu bukan karena bahasanya yang sulit, tetapi metode dari pembelajarannya ini sendiri yang kurang menarik gitu ya. Benar, karena sekarang kan anak muda sangat dekat dengan teknologi. Nah, dengan teknologi bisa menjadi media untuk pelestarian budaya. Nah, membahas tentang teknologi nih, banyak orang beranggapan bahwa media sosial itu malah justru membuat membuat bahasa itu semakin ditinggalkan. Tanggapan Kak Andin gimana ya? Sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi. Sisi pertama, memang bahasa Indonesia lebih banyak digunakan ya daripada bahasa daerah. Tetapi dengan media sosial, dengan teknologi, kita juga bisa melakukan pelestarian budaya dengan membuat konten-konten. Lalu ya pokoknya yang berbau dengan teknologi ya. Seperti itu. Jadi tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya saja. Benar banget. Berarti media sosial ini bukan sebagai penghambat ya, tetapi juga bisa menjadi solusinya. Oke, nah kita telah melihat dari sisi sekolah, lalu media sosial dan juga keluarga. Nah, terus kita ingin melihat nih dari Kak Gema, bagaimana sih peran pemerintah dalam hal ini? Nah, peran pemerintah juga sangat penting di sini. Kenapa? Karena misalnya pemerintah itu bisa menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan budaya, misalnya festival berbahasa daerah, lomba puisi, lomba pidato yang menggunakan bahasa Lampung. Nah, dimana di situ tuh bisa menjadi media untuk masyarakat Lampung menggunakan bahasa Lampung. Nah, selain itu juga pemerintah bisa mengajak kerjasama komunitas budaya ataupun perguruan tinggi untuk meneliti dan mendokumentasinya agar bahasa Lampung ini tetap terjaga. Oke, setuju banget tuh. Nah, kalau dari sisi mahasiswanya nih, bagaimana nih Kak Andin? Kalau dari sisi mahasiswa banyak sekali ya, karena kan kita juga sebagai mahasiswa nih bisa melakukan penelitian bahasa yang nantinya kita bisa buat artikel ataupun jurnal yang bisa dipublish di media sosial yang bahkan dibaca serta dilihat oleh banyak orang. Sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kali ini, saya mau meminta pesan singkat dulu nih. Yang pertama dari Kak Gema dulu deh.
Harapan saya setelah teman-teman mendengarkan podcast ini, mulailah untuk melestarikan budaya Lampung. Mulailah dari hal-hal kecil, misalnya berkomunikasi di keluarga dengan menggunakan bahasa Lampung, berkomunikasi dengan teman ataupun tetangga. Intinya kita tuh tidak perlu malu dengan bahasa daerah kita sendiri, dan pelajarilah kosakata baru. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu membuat kita menjadi terbiasa menggunakan bahasa Lampung. Terima kasih Kak Gema atas sarannya ya. Nah, lalu kita tanya sama Kak Andin nih, kita persilahkan apa pesan singkatnya. Pesan saya sederhana, jangan pernah malu menggunakan bahasa Lampung. Belajar bahasa asing memang perlu ya teman-teman untuk menambah wawasan, tapi jangan sampai kita melupakan bahasa daerah kita sendiri. Karena bahasa daerah merupakan identitas bagi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bahasa Lampung, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, saya jadi teringat satu slogan Lampung nih mendengar kalimat Kak Andin tadi ya. Bunyinya itu lamun malam sapo lagei, lamun makano kapan lagei. Terima kasih Kak Andin dan juga Kak Gema atas diskusi kita pada hari ini yang sangat menarik ya teman-teman, dan juga penuh sekali dengan wawasan. Nah, dapat kita simpulkan dari podcast kita pada hari ini bahwa bahasa Lampung ini memang sedang mengalami tantangan ya, mulai dari teknologi, lalu pendidikan, dan juga lingkungan keluarga, dan juga dari keberagaman budaya yang masuk ke Lampung ini, yaitu transmigrasi. Namun seharusnya itu bukan menjadi penghalang ya, malah itu menjadi agar kita aktif dalam mengenalkan bahasa Lampung ini terhadap budaya-budaya ke Lampung ini. Nah teman-teman, pelestarian bahasa Lampung ini bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat, dan juga tokoh adat saja, tapi ini tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Lampung yang tinggal di Lampung. Kita dapat memulainya dengan menggunakan bahasa Lampung di lingkungan keluarga, dengan teman, pergaulan, dan juga di media sosial. Nah, itu semua sudah termasuk kontribusi kita untuk ikut melestarikan budaya Lampung ini. Nah, semoga podcast ini dapat menambah wawasan untuk kita semua dan juga menambah kepedulian kita terhadap bahasa Lampung, dan kita mempunyai minat untuk ikut melestarikan bahasa Lampung. Saya di sini Dwi Melani selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.